saya sampaikan tadi. Ya, selamat malam Kak. Baik, terkait podcast kita kali ini sudah saya sampaikan dari awal pertama pembukaan live tadi, bahwasanya halo. Bahwasannya podcast kita kali ini berkaitan dengan sesuai tema yang telah kita bagikan, baik itu melalui pamflet ataupun poster yang telah kita sebarkan di sosial media kita masing-masing. Yang pastinya masa depan teknologi yang nantinya akan kita bahas sebentar. Yang pertama mungkin saya akan memperkenalkan kepada teman-teman yang sedang menonton kedua narasumber kita yang pastinya yang akan memberikan materi pada podcast kali ini. Yang pertama ada Kak Rizky. Kak Rizky ini salah satu mahasiswa dari Universitas Amikom Yogyakarta dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Sapa dulu Kak Rizky, teman-teman. Ya, selamat malam para pemirsa yang menonton podcast. Semoga kalian nanti terinspirasi sama podcast ini. Terima kasih. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Baik. Kemudian narasumber kedua ada Kak Septian. Jadi Kak Septian ini juga seorang mahasiswa dari Universitas Amikom Yogyakarta, sama mengambil jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi mungkin Kak Septian bisa memperkenalkan diri, sapa-sapa penonton. Halo, Silakan. selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Septian Nugroho. Ya, gimana? Ya, lanjut Udah masuk, Kak? Suaranya? Sudah. Masuk. Halo teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Septian Nugroho. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dari Fakultas Ilmu Komunikasi IK 01, Kak. Iya. Baik, tadi itu pengantar dari perkenalan narasumber yang nantinya akan memberikan pemahaman kepada kita semua. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, yang pasti saya ingin bertanya gitu kepada narasumber terkait tentang materi ini. Karena kan ya sebagai seorang narasumber pastinya memahami materi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Tapi kesehatannya kedua narasumber gimana ini Kak? Sehat, aman, anti COVID. Sehat sih, Kak. Aman, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang pastinya kan kesehatan juga menjadi faktor penting bagi kita. Sehingga ya namanya COVID-19 masih menyebar di Indonesia, sehingga podcast kali ini saja kita harus melalui virtual. Jadi untuk teman-teman pastinya bisa memahamilah kekurangan dan kelebihan dari podcast kami malam hari ini. Baik. Siap, Kak. Baik, untuk narasumber yang pastinya yang kami undang bukanlah seseorang yang sembarangan, yang pasti kedua narasumber ini pasti memahami tentang bagaimana masa depan teknologi. Masa depan teknologi pastinya semoga memahami. Iya. Masa depan teknologi yang pastinya tidak lepas dari yang namanya perkembangannya, dan itu pasti. Nah, mungkin ingin saya tanyakan kepada Kak Rizky, mungkin bisa menjawab bagaimana sih pandangan dari Kakak terkait perkembangan ini, teknologi informasi ini bagaimana? Ya, ini saya jawab ya. Untuk perkembangan teknologi informasi ini sangat pesat sekali. Banyak yang sudah memakai teknologi informasi ini dari kalangan anak-anak sampai dewasa. Nah, untuk penyebarannya di Indonesia sangat luas sampai ke pelosok-pelosok. Nah, saya pernah dengar tuh di ilmu fakultas komputer, untuk di Indonesia itu diperkenalkan teknologi informasi sewaktu tahun berapa ya? 1900-an sampai 2021 ini. Nah, untuk itu banyak yang menggunakan teknologi informasi ini, ada yang menggunakannya dengan
positif, ada juga yang menggunakannya dengan negatif. Terus misalnya dampak positifnya itu banyak pertukaran informasi, seperti kita menggunakan WA atau WhatsApp, itu kita bisa tukar informasi satu sama lain, dan juga kita bisa pakai IG ini bisa bertukar informasi, kita bisa mengetahui informasi dari Mas Amal yang jauh di sana dan Mas Septian. Dan kita juga dipermudah dalam hal pekerjaan, Mas. Ini misalnya kita ingin memposting suatu barang kita bisa memakai teknologi informasi ini dengan mempromosikannya misal di IG atau di Facebook. Gitu menurut saya perkembangannya. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Rizky atas Ya. pendapatnya sesuai dengan pandangan yang dia. Kalau dari Kak Septian, bagaimana Kak? Ya, menurut saya perkembangan informasi itu yaitu yang dimulai dari pertama kalinya dikemukakan oleh komputer, sehingga ini keempat era tersebut terjadi tidak hanya karena dipicu oleh perkembangan, didukung pula oleh teori-teori yang mengenai manajemen perusahaan modern. Ahli-ahli manajemen dan organisasi seperti ini mengenai pandangan manajemen terhadap teknologi informasi. Masuk Kak, suaranya Kak. Masuk. Masuk. Perkembangan, oh iya ya Kak, perkembangan teknologi ini sangat pesat Kak. Tidak asing lagi perkembangan teknologi informasi ini. Saat ini memang jauh lebih pesat dari tahun ke tahun. Sebelumnya transformasi dari teknologi masa lalu menjadi teknologi yang lebih canggih dan mudah dan cepat Kak. Kalau menurut saya itu Kak. Oh, iya. Iya, terima kasih Kak Rizky atas. Jadi dari kedua narasumber ini pandangan mereka atau jawaban mereka itu hampir sama, ya, terkait tentang perkembangan teknologi. Nah, saya mau nanya lagi nih Kak, boleh nggak? Boleh, silahkan. Boleh Kak. Baik. Menurut Kakak, perkembangan teknologi informasi lebih khusus apalagi di Indonesia, ya, kita ketahui bagaimana perkembangan teknologi di Indonesia sudah sangat berkembang. Nah, di masa modern seperti ini, apakah sangat penting perkembangan teknologi seperti itu? Mungkin dari Kak Rizky bisa dijawab. Dibilang sangat penting ya sangat penting, tapi dibilang tidak penting ya tapi penting gitu Mas. Nah, kalau kepentingannya itu karena ini teknologinya semakin maju, pentingnya kita bisa tahu informasi dari orang lain, kita bisa mengetahui misal kabar dari saudara dan lain-lain. Nah, untuk perkembangannya ini pentingnya itu karena kita bisa menggunakan informasi ini dengan kita berbisnis dan yang lain-lain Mas. Jadi bisa sangat penting, dan kalau tidak penting tuh untuk era yang milenial ini tuh penting sekali Mas menurut saya. Begitu. Oh iya. Banyak hal yang Kak bisa. Gimana Kak? Boleh diulang Kak? Ya. Jadi kan seberapa pentingkah perkembangan teknologi ini, teknologi informasi ini di masa modern sekarang ini Kak? Kalau menurut dari Kak Septian gimana? Menurut saya teknologi modern ini sangat penting Kak. Sangat digunakan bagi semua orang Kak. Tidak bagi kita saja Kak. Oh iya. Tes masuk Kak. Masuk. Kak, soalnya Kak. Masuk. Oke. Baik. Tadi itu pandangan dari masing-masing narasumber, ya, dari Kak Rizky, dari Kak Septian, terkait dengan seberapa pentingkah ini perkembangan teknologi informasi ini di masa modern. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh baik dari Kak Rizky maupun Kak Septian itu
sudah sangat penting perkembangan teknologi informasi ini, baik di masa dulu maupun di masa modern. Nah, apa sih Kak bukti dari perkembangannya itu Kak? Apa sih yang bisa kita lihat atau kita rasakan dari bukti perkembangan itu? Mungkin dari Kak Septian bisa dijelaskan? Contohnya mudah berkembang Kak. Jaringan sekarang kan dulu kan masih 2G, 3G, sekarang sudah menginjak ke 5G Kak. Tes masuk Kak. Masuk Kak, masuk. Masuk. Siap Kak. Itu aja Kak. Oh. Kalau dari Kak Rizky? Ya, saya melanjutkan dari Mas Septian ya. Tadi kan 1G, pasti kan banyak yang kurang paham apa itu 1G. Nah, 1G itu adalah satu generation, yaitu jaringan pertama yang dikembangkan. Nah, pada saat 1G itu hanya bisa telepon. Jadi tidak bisa kita video call atau yang lainnya. Nah, pada saat perkembangan 1G itu hanya menggunakan 2,4 kbps atau kecepatannya segitu. Nah, yang 2G itu perkembangannya yang di atasnya 1G. 2G itu 2 generation kalau yang belum tahu. Nah, saat 2G ini, kehadiran 2G ini banyak yang bisa seperti mencari informasi itu udah lumayan banyak daripada yang 1G karena perkembangannya lumayan. Nah, itu setelah 1G, saat 2G ini pengiriman atau data jaringan sudah lumayan cepat Mas, tapi tidak secepat 3G. Nah, di 3G ini jaringannya juga cepat, kita bisa telepon, kita bisa video call. Misal kita pakai handphone, dulu handphonenya tuh kayak BlackBerry, Apple gitu kan udah bisa kita pakai BP itu Mas. Yang selanjutnya bisa Mas Septian mungkin yang 4G dan 5G. Tadi sampai 2G ya Kak? Ya, 2G ya Kak? 3G. Kalau 3G ya, Ya, Iya. jaringan 3G itu jaringan yang sudah lumayan cepat Kak. Daripada jaringan yang 2G. Jaringan 2G itu sudah luas Kak. Sudah luas dan sekarang akan menginjak sudah ada jaringan 4G. Jaringan 4G itu lebih kecepatannya lebih cepat daripada jaringan yang 3G Kak. Dan sekarang di handphone sekarang juga sudah ada yang jaringannya 5G Kak. Kan kebanyakan sekarang 4G ya Kak? ya 4G. Yang Saya jaringannya pakai Kak. 4G. Saya juga Kak 4G Kak. Ya. Yang menggunakan jaringan 5G yaitu handphone yang sudah modern Kak. Iya Kak, benar. Ya. Ya, itu aja Kak. Ya. Sudah tadi Kak? Sudah. Ya. Ya, berarti memang bukti yang bisa kita rasakan di masa sekarang itu yang pastinya jaringan ya Kak, jaringan dari Iya, salah satu jaringan. bentuk perkembangan teknologi informasi. Nah, selain jaringan itu menurut Kakak apalagi bukti perkembangannya? Selain jaringan itu ada bukti Kalau perkembangan menurut kayak pandangan dari kita, ya menurut pandangan saya kelebihannya tuh ya itu tadi Mas, bisa kita mengetahui tentang informasi orang lain, kita bisa search di Google tentang apa yang kita mau bicarakan. Misal kita cari bisnis, kita bisa cari nih di Google karena teknologinya sudah maju. Kita tahu Ya Kak. dengan menggunakan Google ini karena teknologi, jadi kita bisa search atau kita cari-cari. Seperti itu, Mas. baik. Kalau dari pandangan dari Kak Septian, bagaimana? Apakah mungkin ada bukti lain ataupun
salah satu kasus yang bisa kita mungkin yang bisa dari Kak Septian berikan penjelasan terkait dengan bukti perkembangannya ini. Mungkin ada yang lain. Ada Kak bukti perkembangannya. Contohnya ya, dulu belum ada televisi. Iya. Zaman dahulu menggunakan radio Kak. Kan sekarang sudah menggunakan televisi, sudah menggunakan handphone. Itu barang itu lebih canggih Kak dari yang dahulu Kak. Oh iya iya. Iya. Nah, saya mau nambahin nih, Mas. Ya, silakan Kak. Ya Mas. Nah, untuk perkembangan teknologi ini kita bisa untuk bekerja, Mas, atau kita bisa mencari uang dengan perkembangan teknologi ini. Misalnya kita nge-YouTube tuh, banyak yang udah nge-YouTube dan mendapatkan uang yang banyak dengan subscriber yang banyak, dengan like yang banyak. Kita bisa bikin konten di YouTube. Itu salah satu perkembangannya, Mas. Oh iya. Yo, saya akan menambahkan lagi Kak. Ya. Ya. Silakan Kak. Sekarang kan teknologi sudah maju ya Kak. Bekerja sudah bisa di rumah, tidak perlu ke tempat lokasi, gitu Kak. Dipermudahkan oleh teknologi yang maju Kak. Sekarang itu Kak. Iya. Bener nggak Kak? Jadi memang ya. Jadi memang sebegitu pentingnya memang perkembangan teknologi di masa modern. Nah, ini kan kita dari tadi ngomongnya tentang keuntungan bagi kita dengan perkembangan teknologi. Yang pasti setiap ada yang sesuatu diciptakan, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, apa sih kekurangan dari perkembangan teknologi informasi ini, Kak? Apa sih kekurangannya? Untuk kekurangan tuh berarti seperti dampak ya, Mas. Dampaknya ya. Ada Iya. positif dan Iya. negatifnya. Nah, Iya. mungkin saya menambahkan yang negatifnya dulu ya. Untuk yang negatif, dengan perkembangan teknologi ini, kita bisa jadi malas-malesan, Mas. Karena dengan teknologi kan cepat, jadi secara instan. Jadi kita agak malas-malesan gitu. Ada juga karena teknologi yang maju ini, banyak yang seperti hacker-hacker tuh loh, Mas. Nah, itu malah menyalahgunakan teknologi. Nggak benar. Seperti kayak cybercrime, itu kayak kejahatan di internet tuh, Mas. Nah, itu malah meretas banyak situs-situs yang nggak benar. Nah, itu malah kurang bagus, merugikan malah, Mas. Ada juga yang menyebarkan kayak berita-berita hoax. Nah, itu malah mendoktrin para masyarakatnya untuk mendengarkan berita yang salah, Mas. Nah, itu kekurangannya dari teknologi yang maju. Masyarakat malah terinspirasi, wah ini berita panas. Nah, malah mereka tuh tahu nih itu benar, ternyata salah. Udah gitu mereka malah ikut-ikutan. Nah, itu kekurangannya, Mas. Ya. Saya akan mendapatkan dari Kak Rizky ya. Dampak Ya, silakan Kak. Ya. sisi positifnya ya Kak. Ya. Dengan kemajuan teknologi informasi. Salah satunya bidang pendidikan. Ini sudah diterapkan bagi kita semua dalam kemajuan teknologi di bidang pendidikan, Kak. Contohnya, mahasiswa sekarang tidak bisa ke sekolah karena ada pandemi. Kan bisa dengan adanya kemajuan teknologi, kita bisa secara daring, Kak. Yang kedua, bidang transportasi, Kak. Penggunaan teknologi informasi pada bidang transportasi, misalnya di teknologi pesawat terbang, pada pesawat terbang terdapat furti pilot otomatis yang dikendalikan dengan program komputer, Kak. Yang ketiga, bidang jasa pengiriman. Bidang jasa pengiriman ini sangat maju, Kak. Contohnya, jika dahulu mengirim paket tidak tahu kapan akan sampai, sekarang sudah tahu. Kita kapan akan menerima paket tersebut, Kak.
Itu aja Kak. Oh ya, berarti memang kekurangannya banyak juga ya Kak dari perkembangan teknologi informasi ini. Ya, saling Iya Kak, Kalau tantangannya imbang-imbangan, banyak Mas. Kak. iya, Ban- berarti memang seluruh kalayak manusia yang menggunakan teknologi ini memang merasakan dari sisi keuntungan dan kerugiannya dari perkembangan teknologi ini sendiri. Nah, saya mau nanya nih dari kedua narasumber ini, dari Kak Rizky maupun Kak Septian, apakah Ya, pernah merasakan gitu dari Ya, kerugian yang disampaikan tadi di kehidupan nyata? Dari kedua narasumber, mungkin dari Kak Septian, mungkin ada pengalaman mungkin dari kerugian yang diterima dalam kehidupan nyata dari perkembangan teknologi informasi ini. Silakan Kak. oke, saya akan menambahkan ya Kak. Iya, Kerugian ini sangat ada Kak. Salah satunya contohnya Kak, yang dibilang Kak Rizky tadi, kita jadi mager-mageran ada di rumah. Salah satunya ada contohnya ya Kak, itu apa? Ada GoFood, kita mau ke sana, mau beli makanan, ngapain beli makanan ke sana? GoFood aja ada, mending lewat handphone aja GoFood. bisa Kak. Iya Kak. iya, Yang kedua ada kemajuan teknologi informasi, contohnya Shopee, Lazada, itu sangat dimudahkan Kak bagi untuk kita semua. iya. Itu aja Kak. Kalau dari Kak Rizky, gimana? Ya, ini kan apa teknologi informasi kan kita sekarang pakai HP ya. Nah, kita pakai Iya, HP itu keluar-keluar kan harus pakai yang namanya kuota internet. Nah, itu kita bisa jadi boros. Kayak saya sendiri itu ya lumayan boros dengan apa keluar tidak menggunakan WiFi karena kan WiFi kan hanya bisa di rumah atau di tempat-tempat tertentu ya, Mas. Kita harus beli Iya Kak. paketan dulu. Kita harus apa? Paketkan HP pakai itu. Nanti kalau udah batasnya paketannya habis kita beli lagi. Nah, itu malah jadi apa? Suatu kebiasaan. Kurang baik itu sebenarnya, Mas. Tapi ya itu apa? Untuk kebutuhan sih. Seperti iya, itu. Iya. iya. Jadi Bentar, memang, Mas. Ini saya potong dulu. iya, Ini ada yang bertanya nih. iya, Mas Revan Dev. Teori akan 6G apakah nyata, Kak? Untuk itu kami tidak mendalaminya ya, Mas. Ini saya jawab dulu ya, Mas. iya. Silakan Mas, silakan. Kita tidak mendalaminya karena teknologi 6G ini belum muncul. Mungkin para ahli-ahli yang lebih tahu bisa ditanyakan, Mas. Kami Iya, kurang tahu sih. belum muncul Kak. 5G Iya, aja belum muncul Kak. iya, Lagi 6G. Iya, makanya ya itu 5G munculnya untuk bagi handphone-handphone yang tertentu Kak. ya spek iya, yang lumayan lah. Iya Kak. iya. Jadi Nah, itu memang saya sebenarnya, potong sebentar. iya. Jadi memang untuk teman-teman di luar mungkin eh, terkait dengan perkembangan teknologi sebenarnya ini banyak ya yang kita bisa rasakan dari perkembangan ini. Baik dari sisi buruknya, baik dari sisi keuntungannya. Cuma kita kembali lagi dari bagaimana orang yang memanfaatkan perkembangan tadi itu. Bagaimana orang memanfaatkan perkembangan. Apakah dia memanfaatkan dalam hal yang baik atau dalam bentuk itu. Nah, jadi mungkin dari Kak Rizky nih, mungkin boleh saya Gimana? bertanya lagi Kak. Ya, silakan. Jadi kita ketahui bersama kan salah satu contoh paling besar teknologi informasi yang pasti jejaring sosial. Ya, Ya, pastinya jejaring sosial. Nah, di dalam jejaring sosial itu pasti ada hal-hal yang eh, merugikan orang lain. Nah, bagaimana dari pandangan Kak Rizky terkait dengan orang-orang yang seperti itu? Memanfaatkan perkembangan teknologi dengan tujuan menguntungkan yang dirinya, kurang tapi bagus gitu menjatuhkan ya. orang lain. Iya, iya.
Iya. Silakan Kak. Dari pandangan saya itu sebenarnya oknum-oknum yang seperti itu tuh harus dihilangkan atau dibasmi. Seperti itu kan sekarang ada yang telepon penipuan buat apa ATM itu masukin dapat hadiah. Nah, itu salah satu penipuan. Nah, dengan gimana kita bisa mengatasinya, kita bisa eh, menginformasikan ke pihak yang berwenang untuk mengatasi hal tersebut. Kita hanya bisa melapor. Nanti mungkin dari pihak berwenang bisa saja mencari orang tersebut. Itu kan salah satu orang yang merugikan orang lain. Jika orang-orang yang misal kayak orang-orang desa itu yang pakai teknologi informasi yang baru-baru itu kan bisa saja tertipu karena kan kurang tahu akan yang lebih apa? Yang lebih tahu untuk informasinya tuh kurang gitu kalau orang desa. Bisa saja tertipu misal kayak ini ada hadiah dari Shopee berapa juta, 75 juta gitu. Nah, dari situ pasti kan orang-orang desa tuh kayak yang misalnya cari duit, wah bagus nih, kita ikutin aja. Jadi, wah pakai ATM itu langsung mengikuti orang itu dan ternyata tertipu. Nah, itu salah satu yang kurang baik. Menurut saya seperti itu. Ya. Kalau dari pandangan dari Kak Septian, bagaimana Kak? Kalau menurut saya Kak, munculnya informasi digital yang tidak sesuai dengan fakta Kak. Contohnya berita-berita hoak yang sudah berkeliaran Kak sekarang itu dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Kak, berita-berita hoak itu Kak. Maka dari itu untuk menghindari hoak masyarakat harus dibiasakan untuk memilah informasi tersebut Kak dari berbagai sumber digital yang jelas dan terpercaya Kak. Iya. Lanjut, adanya penipuan digital yang mengatasnamakan orang lain yang seperti yang dibicarakan Kak Rizky tadi. Ya Kak? Ya, ya, merugikan orang lain. Itu saja Kak. Oh iya. Berarti memang Ya, ini ada yang bertanya nih, Mas. iya. Ya Ini kurang nanti kita jelas nih diskusikan. Siapa namanya. Kak? Ya, Ya, ya. nanti bisa tanya jawab ya Kak. Ya. Siap. Berarti memang eh, pandangan dari kedua narasumber bahwasannya orang-orang atau oknum-oknum seperti itu memang tidak baik. Nah, itu Ya. memang tidak baik. Nah, jadi mungkin di sini sudah banyak yang bertanya terkait dengan materi kita hari ini. Nah, mungkin akan saya sebutkan namanya dari Kak eh, Ini akunnya kurang jelas nih, Mas. iya iya. Tinggal dibaca pertanyaannya aja nih. Jadi pertanyaannya untuk kedua narasumber, menurut pandangan Mas Rizky, apakah berkembangnya teknologi di masa depan lebih berguna untuk Indonesia atau lebih buruk menurut Mas Rizky? Nah, silakan Mas. Jika dari pandangan saya sendiri ya, tinggal bagaimana masyarakat di Indonesia itu bisa memanfaatkannya, Mas. Jadi kalau masyarakat memanfaatkan teknologi tadi untuk menipu, mungkin bisa lebih buruk perkembangan teknologinya. Tapi kalau jika masyarakat mengembangkan teknologinya itu bagus atau benar, itu mungkin akan lebih maju untuk masa depan. Seperti itu ada eh, desa yang mengembangkan teknologi informasi itu kayak dia bikin YouTube, satu desa tuh bikin YouTube semua. Itu malah bikin satu pekerjaan bagi mereka. Jadi mereka yang dulu kerjanya bertani malah sekarang pakai YouTube. Jadi mereka jadi YouTuber, itu malah jadi mata pencaharian mereka sehari-hari. Itu malah menjadi teknologi yang jadi maju, Mas, bermanfaat. Ya, Ya, Oh menurut ya. iya Kak. perkembangan saya. Ya. Jadi memang sebegitu penting memang perkembangan teknologi informasi di masa sekarang dan baik-baik di masa dulu hingga di masa sekarang.
Jadi mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Kalau menurut dari Kak Septian Mas bagaimana? Septian, barangkali mau Ya, menjawab. gimana Kak? Bisa diulang lagi? Kak? Ini Jadi yang di komen pertanyaannya, ini, Mas. ya, Menurut pandangan. menurut Oh, pandangan, menurut pandangan apakah berkembangnya teknologi di masa depan itu berguna bagi Indonesia ya Kak? Atau lebih Ya, buruk? ya, Kalau itu tergantung penggunaannya Kak. Setiap orang kan beda-beda. Ada yang digunakan untuk, ya katakan Kak Rizky tadi, digunakan untuk kebohongan, ada yang digunakan untuk kebaikan juga ada Kak. Itu tergantung penggunanya ya masing-masing Kak. ya. Nanti kembali lagi ke oknumnya yang membawanya, bawa teknologi itu sendiri. Jadi memang sedikit saya tambahkan bahwasannya sudah banyak keuntungan yang bisa diterima dari teknologi informasi ini. Baik dari teknologinya sendiri, seperti munculnya orang-orang cerdas yang mampu menguasai bidang-bidang teknologi. Kayak salah satu contoh yang kita biasa dulu pernah di baik di Indonesia maupun di negara lain itu seorang anak yang mampu meretas sistem dari salah satu lembaga terbesar di Amerika yaitu NASA dan juga CIA. Seorang anak ini mampu meretas dan itu salah satu bukti dari bagaimana dia membawa teknologi itu dalam bentuk kebaikan. Meskipun caranya salah. Tapi itu jadi sesuatu hal yang patut dicontoh karena kenapa? Bukan karena bagaimana dia meretas, tapi usahanya bagaimana belajar untuk mengenal lebih jauh teknologi itu sendiri. Ya. Iya. Terus ada juga kasusnya di Indonesia, seorang anak yang mampu meretas sistem lembaga di salah satu Amerika yaitu FBI, sehingga itu pihak dari FBI itu datang ke Indonesia, gitu. Sehingga memberikan prestasi kepada anak tersebut, bahwasannya seorang anak yang masih di umur masih bisa dikatakan belum memahami persoalan teknologi, akan tetapi dia mampu membantah dengan perkataan seperti itu, dengan membuktikan bagaimana kemudian dia mampu meretas sistem yang sangat ketat keamanannya. Siapa sih yang tidak tahu FBI kan? Dengan kekuatannya, keamanannya, tapi mudah dijebol atau dibobol oleh seorang Ya. anak dari Indonesia. Jadi memang itu keuntungannya. itu malah jadi diapresiasi ya, Mas. Iya, jadi diapresiasi. Iya Kak, itu diapresiasi Kak. Jadi memang bahkan di masa modern seperti kita sekarang memang teknologi informasi dibutuhkan. Salah satu contohnya ya ini, podcast kita hari ini. Ini salah satu bentuk contoh teknologi informasi. Salah satu contoh bentuk teknologi informasi. Sehingga sesuatu hal yang tidak mungkin bisa kita laksanakan. Meskipun secara virtual seperti ini. Karena kan kita ketahui bersama COVID-19 masih menyebar di seluruh Indonesia. Jadi karena COVID ini bukan cuma di Indonesia, seluruh dunia, sehingga pergerakan atau mobilitas masyarakat tidak dihentikan, akan tetapi dikurangi, kayak bertemu secara tatap muka, berkumpul, kemudian ada yang namanya jaga jarak. Baik, jadi mungkin dari teman-teman lain, teman-teman yang sedang menonton mungkin yang ingin bertanya silakan. Kami bukan sisi pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan. Pertanyaan, apa tanggapan Wah, ini nggak jelas, Mas, pertanyaannya, Mas. Wah, parah ini yang bertanya nih, Mas. Ya. Kita Kalau lanjut bisa aja, dijawab, Mas. silakan jawab, Mas. Wah, itu Optimum Pride gak tahu aku, Mas. Iya. Tahu juga, nggak tahu. Wah, ngawur nih yang bertanya nih. Jadi memang Ya, kita lanjut aja, Mas. iya. Jadi kalau dari kesimpulan Lanjut dari aja Mas. kedua narasumber ini tentang perkembangan teknologi ini seperti apa? Kalau saran dari terkait
baik itu dari oknum yang melakukan hal-hal buruk dengan memanfaatkan teknologi informasi ini, baik dari orang-orang yang seperti kita sampaikan tadi, kita jelaskan tadi, orang-orang yang berkembang atau memiliki pengetahuan dengan kemajuan teknologi ini. Nah, kesimpulannya dari kedua narasumber ini apa? Ya, Mas Mungkin dari Septian dulu mungkin bisa menjawab. Ya, silakan dari Kak Septia, baik dari Kak Rizky, silakan. Silakan dulu. Oh Ya. ya, kesimpulannya dari Ya, jadi kesimpulan dari kedua narasumber pada podcast kali ini bagaimana yang kita bahas dari awal hingga sekarang ini mungkin sudah di ujung akhir ya. Saya ingin meminta kesimpulan dari kedua narasumber terkait dengan orang-orang yang mungkin oknum-oknum baik dalam membawa perkembangan teknologi informasi ini dalam kebaikan maupun keburukan. Nah, salah satu contoh yang tadi kita jelaskan dari mungkin dari narasumber, dari host, tentang oknum-oknum yang memanfaatkan perkembangan teknologi dengan merugikan orang lain, tapi menguntungkan bagi dirinya. Dan juga ada orang-orang yang membawa teknologi informasi ini dalam bentuk kecerdasan, sehingga menjadi prestasi. Nah, bagaimana kesimpulan dari kedua narasumber terkait dengan pandangan ini? Kedua pandangan ini. Silakan. Mungkin dari Rizky Septian, silakan. Bisa? Saya dulu aja Kak ya. Ya, oke. Silakan. Perkembangan teknologi komunikasi sangat maju dan sangat pesat Kak. Sangat maju dan sangat pesat. Sesuai dengan perkembangan zaman dan terus berkembang. Dengan adanya perkembangan yang semakin canggih, kita harus bisa memilah Kak, mana yang teknologi informasi yang baik, mana teknologi yang buruk. Kita harus bisa memilah-milah Kak. Itu aja Kak. Ya, untuk saya jawab ya ini ya kesimpulannya ya. Ya. Kesimpulannya adalah bagaimana cara kita bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik. Tapi kalau yang buruk itu kita buang saja. Karena dengan teknologi kita bisa memajukan suatu, misal kayak kita mencari pekerjaan, kita mencari kayak informasi gitu jadi mudah. Kenapa kita malah memanfaatkannya dengan hal-hal yang buruk? Kenapa ada yang baik, kenapa malah milih yang buruk? Misalnya kayak itu tadi, membuat orang lain rugi, itu kan hal yang buruk. Nah, menurut saya itu harus segera dihilangkan, karena dengan teknologi ini kita bisa maju, kita bisa majukan negara kita juga. Ya, seperti itu menurut saya. Iya. Berarti memang kesimpulan dari kedua narasumber, tidak selamanya perkembangan teknologi ini menjadi sesuatu hal yang buruk, atau tidak selamanya menjadi sesuatu hal yang baik, kan, tetapi dari kedua perkembangan ini seimbang, baik dari sisi buruknya maupun sisi baiknya. Jadi mungkin dari teman-teman Zoom lain mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilakan sebelum kami akhiri. Iya, tapi pertanyaannya sebelumnya harus bagus nih. Ya. Sebelumnya ini Kak Rizky di mana Kak? Saya di rumah nih. Di rumah Kak? Hujan nggak Kak? Gitu Kak? Enggak, tadi sore hujannya. Sekarang enggak. Oh ya. Kak Amal di mana ini? Ya, kalau saya ya di rumah, stay home, santai-santai. Nah, dikit banget. Kita bincang-bincang dikit ya Kak. Tanpa meninggalkan materi, kita bincang-bincang dikit. Nah, kita ketahui kan ini namanya mahasiswa pasti di masa-masa ujian seperti ini, UTS seperti ini, gimana Kak? Mungkin kondisinya, apakah aman selama UTS ini atau bagaimana Kak? Untuk UTS sekarang ini ya aman-aman aja Mas, karena kan ya juga daring. Nah, kita kan juga manfaatkan satu teknologi tuh. Ya, satu teknologi, jadi kita Kak, manfaatkan salah satu teknologi yang maju Kak.
Ya kita bisa share-share jawaban UTS. Ya, Berarti Kak, bisa. salah satunya contoh ini, Kak, kita mengadakan podcast ini ya, Kak, Ya. Ya. dengan kemajuan teknologi. Iya. Jadi memang ini salah satu contoh kasus yang paling kuat podcast kali ini. Itu bentuk perkembangannya. Iya, Kak. Jadi podcast kali ini juga dibantu oleh jaringan. Seperti yang dibahas tadi. Ya, Karena kan benar. tanpa jaringan kan, mau bagaimana kita mau melakukan podcast kali ini. Iya, benar. Jadi mungkin sudah tidak lagi pertanyaan. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber dari Kak Rizky, Kak Septian. Terima kasih Kak telah menjadi narasumber. Ya, Kak, terima kasih ya, Kak. Siap. Jadi, Ini ngomong-ngomong pakai jaringannya pakai wifi apa paketan nih Mas? Pakai paket data. Alhamdulillah pakai wifi, Kak. Kalau pakai jaringan iya, internet nggak bisa, Kak. Susah sinyal. susah Boros. sinyal sekarang Mas. Boros Mas. Ya, Kak, susah sinyal. Ya, Jadi, jadi mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang telah memberikan pemahaman terkait perkembangan teknologi informasi ini. Baik dari saya pribadi maupun teman-teman di luar sana yang sedang menonton podcast kita kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton, teman-teman yang telah bertanya, maupun teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam podcast kali ini. Jadi saya juga ucapkan terima kasih kembali kepada teman-teman terkait yang telah menyukseskan kegiatan podcast kali ini. Jadi terima kasih kepada teman-teman di luar sana. Baik, sebelum saya akhiri, kami mohon maaf terlebih dahulu kepada teman-teman, termasuk kepada kedua narasumber terkait kekurangan podcast kali ini. Jadi saya akhiri. Mungkin dari Kak Rizky, Kak Septian, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman. Kalau silahkan Mas Septian dulu. Ya. Nggak ada, Kak. Oh, nggak ada, ya udah. Kalau saya sendiri, saya mohon maaf jika ada salah katanya. Mungkin ini bisa menginspirasi teman-teman yang di rumah, walaupun ngomongnya agak tersedat-sedat. Iya. Ya, begitu. Ya. Namanya juga kita sebagai manusia kan namanya manusia pasti ada kekurangannya. Ya. Apalagi podcast kali ini adalah sesuatu hal yang awal bagi kita. Nah, iya, ini pertama. Perdana Kak. Iya. Jadi mungkin sebelum saya akhiri, permohonan maaf kembali saya sampaikan sebesar-besarnya kepada teman-teman di luar sana yang telah menyaksikan podcast kami kali ini. Baik kekurangannya, baik dari segi jaringannya, mungkin ada ngelek-ngelek dikit. Iya. Jadi kami mohon maaf atas hal seperti itu karena itu bukan dari bentuk kesengajaan, tapi itu efek alam. Iya. Efek jaringan. Jaringan tidak bisa diganggu gugat. Ya. Baik, sebelum saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kedua narasumber. Terima kasih Kak. Ya, Kak. Selamat malam, ya, silakan lanjut kegiatannya. Selamat malam, terima kasih ya teman-teman. Ya, ya.